Jadi pembahasan kita adalah mengenai doktrin Advent dan Alkitab terjemahan baru. Jadi, mari kita membandingkan. Kitab Daniel 9 ayat 25-26. Ini Alkitab versi King James. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan jalan-jalan dan temboknya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Daniel 9 ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Nah, nubuatan ini adalah nubuatan yang sangat penting. Ini merupakan intisari dari seluruh nubuatan. Nubuatan ini memberitahu kita waktu yang tepat, kapan Mesias atau Raja itu akan datang. Dan memberitahu kita apa yang akan menimpa Raja itu. Dan di sini ada batas waktu, nubuatan 70 pekan. Bukankah ini indah? Ini sungguh luar biasa, dan seperti yang sudah kita sebutkan dalam episode yang sebelumnya, orang-orang Yahudi tidak mempelajari kebenaran masa kini, itulah sebabnya. Ya, mereka tidak memahami nubuatan ini, dan hingga hari ini, mereka masih menyalah tafsirkan nubuatan ini dan menyelewengkannya. Dan pernyataan, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, Mesias, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ini adalah suatu pernyataan nubuatan yang sangat luar biasa. Dan mereka membandingkan dua raja, yang satu Raja Roma, yang akan datang dan memusnahkan kota, raja yang sesungguhnya. Ini juga merupakan perlambangan, yakni Antikristus, yang juga berasal dari Roma. Dan di sini ada permainan di antara dua raja ini. Raja Perjanjian dan raja lainnya. Nah, jika Anda membaca nubuatan ini dalam Alkitab versi NIV, akan menjadi, maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar. Yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan jalan dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, dan tidak akan memiliki apapun juga. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Nah, orang yang diurapi, bisa saja imam atau raja siapa saja. Tetapi Mesias, seorang yang telah diurapi, yang disingkirkan, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Menjawab topik ini tanpa keraguan-raguan. Jadi apa artinya seorang yang diurapi akan tidak memiliki apapun? Itulah yang dikatakan Alkitab terjemahan baru. Jadi artinya tepat seperti itu, tidak ada apa-apanya. Tetapi Yesus mendapatkan segalanya, bukan tidak ada apa-apanya. Dan ketika Kristus disingkirkan bagi pelanggaran-pelanggaran kita, disitulah terdapat seruan besar kemenangan. Kristus mendapatkan kembali hal yang sudah direbut setan, dan akan memerintah sebagai raja di atas segala raja selama masa kekekalan. Musuh telah dikalahkan dan kemenangan kekal sudah didapat. Jadi, Martin, apakah penting bahwa Mesias mendapatkan segala sesuatunya atau tidak mendapatkan apa-apa? Tentu saja penting. Keselamatan kita bergantung kepada hal ini. Jadi menurut pendapat saya, terjemahan itu merupakan serangan. Terjemahan baru Alkitab itu menyerang Allah. Bagaimana dengan pelayanan Yesus di Bait Suci? Kitab Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ini dari Alkitab versi King James. Lalu sekarang Alkitab versi New King James, yang berbeda dari receive text dalam sekurang-kurangnya 1200 ayat. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Alkitab NIV mengatakan hal yang tepat sama. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu,
Tetapi dengan membawa darahnya sendiri, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Nah, Martin, apakah firman Allah dapat Anda pilah-pilah sesuai keinginan Anda? Tidak bisa, khususnya mengenai doktrin yang penting ini. Ini merupakan salah satu doktrin mendasar dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang terpisahkan dari gereja-gereja lainnya. Baiklah, di sini Alkitab King James menerjemahkannya sebagai tempat kudus. Alkitab New King James menerjemahkannya sebagai tempat maha kudus. Dan Alkitab NIV melakukan hal yang sama. Jadi ada pilihan, apakah Kristus pergi ke tempat kudus, atau pergi ke tempat maha kudus? Nah, sangat jelas bahwa Kristus masuk bukan membawa darah anak domba atau lembu, melainkan membawa darahnya sendiri. Kapan darah itu tersedia, Martin? Ketika Yesus meninggalkan kehidupannya di bumi. Jadi setelah penyaliban, benar, ya. Jadi jika Ka'bah bumi merupakan perlambangan dari Ka'bah sorgawi. Dan tidak ada pelayanan yang bisa terlaksana di bait suci, baik di ruang kudus, maupun ruang maha kudus, tanpa darah. Dan jika Yesus tidak masuk dengan membawa darah anak domba dan lembu, melainkan dengan darahnya sendiri, maka di manakah pelayanannya dimulai? Di ruang kudus, atau di ruang maha kudus? Di ruang kudus. Ini masuk akal. Kalau tidak, seluruh perlambangan perjanjian lama kosong dan tidak bermakna. Dan juga menghancurkan nubuatan waktu dari 2300 pagi dan petang. Karena apa yang Yesus lakukan, dengan memasuki ruang maha kudus, di tahun 1844, menjadi dibatalkan. Dan juga tidak ada puncak dari nubuatan 2300 hari dari Daniel. Dan hal menarik lainnya, ialah, jika Anda mengambil kitab Ibrani itu sendiri. Adanya perbedaan antara Hagion dan Hagia-Hagion. Dan Hagia-Hagion dipakai untuk ruang maha kudus, tetapi di sini hanya dikatakan Hagion, jadi mengapa diterjemahkan menjadi ruang maha kudus? Hagion berarti bait suci, dan berbagai hal ini, merupakan bagian dari bait suci. Jadi terjemahan yang ada di dalam Alkitab versi King James, merupakan satu-satunya hal yang bisa diterima akal, secara teologia dan perlambangan. Dan hal ini sangatlah penting. Karena dengan merubahkan satu aspek ini, Anda menghilangkan tahun 1844. Anda menghilangkan penghakiman penyelidikan. Dan karenanya Anda bisa meremehkan nubuatan-nubuatan lainnya. Di dalam kitab Daniel, yaitu apakah penghakiman demi kepentingan orang-orang kudus, ataukah penghakiman diserahkan kepada orang-orang kudus. Perbedaan ini sangat besar, suatu perbedaan waktu sangat besar dari dua peristiwa itu. Jadi, segala sesuatu menjadi bingung, oleh perubahan kecil ini. Perubahan ini, menghilangkan paham Adventisme. Karena ini membuat tahun 1844 menjadi usang. Lalu adanya orang-orang yang berkata, dari mana Anda mendapat tahun 1844? Ini datang dari nubuatan Daniel, hal 70 pekan, di mana kita telah membaca pendahuluannya. Yaitu porsi, bagian, mengenai Mesias. Ini ada di dalam bagian 2300 tahun. Tetapi pembersihan bait suci atau penggenapan hari pendamaian juga ada di dalam nubuatan itu, karena pekerjaan Mesias tidaklah selesai di kayu salib, memang kemenangan telah diraih. Karena adanya generasi yang akan datang, yang masih memerlukan penasehat, atau perantara. Dan pengantaraan itu berlangsung di ruang kudus. Dan yang pada akhirnya dipindahkan ke ruang maha kudus, di akhir nubuatan 2300 hari. Dengan mengubah hal ini, Anda membuang topik ini. Dan setiap doktrin Injili, yang dimanipulasi oleh pemikiran Jesuit, sekarang bisa diterapkan. Kamu memiliki secercah Injil yang bisa dibagikan, tetapi di sini tidak ada. Dan di dalam Alkitab versi King James, ini sangat jelas, dan tidak bisa diselewengkan. Jadi, coba kita pertegas, receive text. Sekali saja Anda mulai menggunakannya, dan terjemahan Alkitab manapun, yang didasarkan pada hal ini, akan mengikuti teladan seperti yang dikatakan Alkitab versi King James. Jika Anda memakai versi-versi awal terjemahan, dari receive text. Jadi ini merupakan topik yang sangat penting. Dan Alkitab terjemahan baru, secara total menghancurkan doktrin ini.